Kisah ini terjadi pada 2013 yang lalu. Saat itu Rama pernah dipermainkan seorang wanita bernama Sinta. Rama adalah anak kampung yang hanya datang kuliah ke Mataram. Sementara Sinta adalah gadis kota dambaan para mahasiswa kala itu. Namun karena rasa cintanya Rama semenjak ia mengenal Sinta, semakin hari tumbuh besar rasa cinta yang dimiliki Rama. Sementara Sinta tak tahu dirinya dicintai Rama diam-diam. Hari-hari berlalu ketika Rama harus memanjakan matanya tiap hari di kampus dengan paras anggunnya Sinta, hingga membuatnya tak tertolong dari rasa cinta yang membesar. Sinta yang menjadi mahasiswi dambaan tak menghiraukan itu karena banyaknya mahasiswa yang tergila-gila padanya. Beberapa bulan kemudian, akhirnya di tengah uang kiriman orang tuanya Rama tak bisa mencukupi dirinya di bangku kuliah. Karena saat itu ia harus terus-terusan berupaya mendekati Sinta dengan gaya yang agak tajir. Sehingga Rama menjadi bingung sendiri. Berbulan-bulan lamanya Rama berpura-pura sok baik pada Sinta yang memiliki gaya hidup mewah itu. Sehingga ia mencari cara mengimbangi keinginan Sinta. Walau saat itu ia baru saja berstatus pertemanan. Begitulah resiko mendekati Sinta, mahasiswi dambaan itu. Hingga pada suatu hari Rama diminta Sinta untuk meminjam uang senilai 2 jutaan. Saat itu Rama dengan tegasnya menjawab, "Baik, besok kamu ambil," ujarnya dengan tegas. Walau harus pantang-panting sana-sini mencari pinjaman demi terlihat tajir di depan Sinta. Maka esoknya Rama memberikan Sinta dengan menyelipkan kata, "Sin, kamu gak usah minjam, ambil saja. Lagian masih banyak kok uangku," ujar Rama dengan gayanya. Maka Sinta sangat berterima kasih padanya dan menjadi tambah percaya pada Rama bahwa ia adalah orang kaya. Berulang kali kejadiannya terjadi pada Rama, yang akhirnya membuat Rama pusing 7 keliling. Namun karena semangat Rama memiliki Sinta begitu dahsyat, yang membuatnya pantang menyerah. Sampai pada suatu hari ulang tahunnya Sinta, lagi-lagi Rama memberikan surprise padanya. Sebuah HP Apple dengan harga di atas 10 jutaan kala itu. Rama membeli itu dengan uang hasil menipu orang tuanya. Ia meminta untuk membayar kuliahnya, namun pada kenyataannya untuk membelikan Sinta HP. Begitulah perjuangan Rama yang harus rela melakukan apa saja buat Sinta. Hingga beberapa bulan kemudian, Sinta pun jatuh di pangkuan Rama. Sejak itu, rasa puas pada Rama sangat luar biasa. Namun, ada hal yang selalu menjanggal dalam hatinya. Untuk mencari uang memenuhi kebutuhan Sinta yang sudah menjadi sang pacar. Tiba pada suatu hari di mana Rama harus kebingungan melayani kemauan Sinta.
Maka Rama memutuskan untuk menjadi debt collector sambil menjalani kuliahnya. Namun saat itu Sinta tak mengetahuinya. Berjalan 6 bulan kemudian, profesinya menjadi debt collector, Rama pun lebih berani bermain dengan menipu uang setoran orang lain sana sini, hingga membuatnya terlihat tambah kaya pada Sinta. Maka Sinta yang merasa terlayani kebutuhannya oleh Rama menjadi tambah sayang padanya. Maka tak jarang Sinta mendatangi kontrakan Rama dengan dandanan ayunya yang menyemangati hari-hari Rama. Sehingga mereka pernah terjebak pada suasana suatu malam itu. Ketika Rama meminta dengan nada manjanya pada Sinta untuk sedikit melayani Sinta, maka dengan sukarela Sinta pun memberikan sentuhan manjanya pada Rama yang membuat keduanya hilap malam itu. Maka sejak itu Rama jadi tambah semangat mencari rupiah di luar kuliahnya, agar tiap hari ia bisa membuat Sinta mendatangi kontrakannya. Namun yang terjadi pada Sinta di luar dugaan. Sinta dengan enaknya meminta Rama untuk membeli mobil agar ia bisa kencan lebih nyaman. Maka mendengar itu Rama tetap tersenyum di depan Sinta, sambil berpikir keras dalam hatinya untuk mencapai itu. Dengan segala upaya, 10 dari nasabah Rama yang menyetor padanya, ia gunakan uang itu untuk mendp sebuah unit mobil yang akan ia persembahkan pada Sinta. Sungguh dasar laki-laki yang bernama Rama ini. Ia rela melakukan semuanya demi Sinta. Ketika saya menanyainya, apa tujuan dibalik semua ini? Tanyaku pada Rama. Rama menjawabku simpel, agar aku bisa menikmati belayan manjanya Sinta. Itu saja, jelasnya padaku. 1 tahun berlalu, Sinta pun yang sudah merasa bergantung hidupnya pada Rama. Tiap minggunya ia mendatangi kontrakan Rama untuk memberikan belayan manjanya pada Rama. Itulah yang terjadi bertahun-tahun pada mereka. Seperti apa akhir dari cerita ini? Mari kita lanjutkan. Beberapa lama kemudian, Sinta akhirnya hilap pada dirinya yang harus berisi dengan hilapnya bersama Rama. Maka, kala itu Sinta sudah mulai ketakutan. Namun karena masih ada Rama yang siap bertanggung jawab, membuatnya masih bisa tenang. 1 bulan kemudian, setelah dirinya berisi, di sanalah ia tahu bahwa sebenarnya apa yang dimiliki dan diberikan Rama padanya adalah bukan karena Rama kaya, namun karena Rama mau tampil kaya di depannya saja. Dan yang paling menjijikkan, saat mobil Rama harus ditahu kreditan dan dirinya sebagai debt collector dan hanya anak orang biasa, maka di sanalah Sinta mulai menyesal karena salah mengartikan Rama. Namun saat itu semuanya sudah terjadi pada dirinya. Hingga Sinta memanggil Rama dan memintanya untuk menceritakan tentang semuanya dengan sejujur-jujurnya. Maka dengan penuh rasa percaya diri, Rama menceritakan semuanya dengan sebenar-benarnya. Karena ia sudah pikirkan bahwa Sinta tidak akan bisa berpaling darinya lagi, karena sebuah ikatan menurutnya yang membuat Sinta harus bertekuk lutut padanya. Maka Sinta berpasrah dan harus terbalik keadaannya. Sinta yang dulunya menjadi dambaan sudah tak ada apa-apanya di mata para laki-laki, melainkan harus bertekuk lutut
pada Rama sang debt kolektor sekaligus mahasiswi itu. Demikian kisah kehidupan yang Gerbang Kehidupan bisa sampaikan kepada teman-teman. Salam Gerbang Kehidupan 9. Terima kasih telah tonton video ini. Kisah-kisah yang ada di video ini murni kisah nyata kehidupan. Karena itulah pesan kami, ambil positifnya, buang jauh-jauh